Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berdiskusi bersama dalam rangka membahas tentang persanatan, yang mana masalah persanatan ini menjadi polemik tersendiri untuk kaum-kaum santri ataupun nahdiyin terkait dengan pernyataan atau statement daripada Rais bahwasanya tanpa mereka dari Konoha kita itu tidak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa. Terlepas dari itu, maka kita mengangkat tema kokohnya nasab keilmuan di bumi tanpa kaum Pahlawi. Dan semoga saja nanti dari para narasumber sedikit banyak bisa memberikan wawasan tentang persanatan keilmuan di Nusantara ini. Sebelumnya Rawo narasumber ada Bapak Kiai Abdul Muis, ada Gus Muhammad Ali Afri. Perlu diketahui Bapak Kiai Abdul Muis mereka juga Presiden Lintas Iman, organisasi apa? Presidium Lintas Iman dan Presidium Lintas Iman dan Budaya Ponorogo. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja diskusi ataupun ngobrol santai ataupun ngaji apa saja tentang khususnya tentang sanat malam ini. Baik, deskripsi masalah sebagaimana saya katakan di awal tentang sanat adalah sebuah mata rantai keilmuan yang bisa menyambung sampai pada Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita dapat itu benar adanya. Dan apabila sebuah rantai itu kok seharusnya baja dan itu kok terus diganti aluminium dan mengaku-aku atau diaku-aku baja, maka ya tetap suatu ketika untuk jalan tetap runtuh. Maka dari itu nanti sambung menyambung saja dari beliau-beliau ini untuk memaparkan sebetulnya secara istilahi sanad yang pertama itu sanad itu sebenarnya
apa secara istilah. Terus secara tanggapan ketika ada kaum yang mengatakan tanpa ubudiyah kita itu tidak punya apa-apa, tidak apa biasanya bukan apa-apa. Jadi seakan-akan kita itu bodoh sebodoh-bodohnya. Nah, ini mungkin yang kedua. Yang kedua, sekuat apakah syarat pribumi kepada Rasulullah SAW? Mereka langsung saja kepada ini. Dia kata saya ngobrol santai. Ini kiai kampung dulu mas. Jadi sikap apa? Kiai kampung Santri Banten. Pembantan si kiai kampung. Langsung dengan Pak Muslimin waktu dan tempat monggo sampai pun mungkin sambung menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau punika saged kepandian wonten acara itu Mas Nana. Kula diundang Mas Nana kalau punika dan dipastikan mulai oleh sangu. Dan terus kulino oleh sangu. Namanya kacang, Pak. Nah, malam hari ini kita sedang membahas masalah sanad ilmu. Karena akhir-akhir ini menjadi fenomena baru ketika nasab itu ada yang dimentahkan, yaitu nasabnya para alubah, para habib itu dimentahkan oleh beberapa kitab yang sudah ditulis era sebelum adanya Bahlawi dan diungkapkan oleh Kiai Madudin Osman Al-Bantani. Maka pintu lain adalah sanad. Mereka berusaha menyantolkan sanad ilmu masyarakat Nahdlatul Ulama dengan kelompok mereka, para kakek moyang mereka. Sayangnya, menurut saya pemahaman seperti itu termentahkan oleh fakta sejarah dan fakta yang tertulis oleh data ilmiah di dalam kitab Kifayatul Mustafid fi ma'ala bidil asari, yang sudah lazim banyak dipahami oleh kaum Nahdlatul Ulama, bahwasanya para ulama Nahdlatul Ulama, para pendirinya, muasisnya, hampir semua adalah murid daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Naik ke gurunya yang lebih dekat, yaitu Kiai Soleh bin Umar alias Syekh Soleh Darat. Dari dua sosok tersebut, sanad ilmu sama sekali tidak ada sambungannya kepada orang-orang atau para masyayikh dari Bani Bahlawi. Andaikan ada, ya sekedar ada, tapi tidak mengikat dan tidak menjadi pokok sanad daripada ilmu ulama para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah dipastikan, karena di dalam Kifayatul Mustafid beberapa murid daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi sudah diterangkan, walaupun tidak semua, tapi ditulis beberapa murid beliau yang kelihatan unggul, dan diantaranya jelas-jelas para pendiri NU. Artinya dari situ sudah terlihat bahwasanya sanad ilmu Nahdlatul Ulama utamanya
itu adalah melalui ulama Nusantara sendiri yang waktu itu di era tahun 1900-an bermukim dan menjadi imam Masjidil Haram atau menjadi mufti Makkah. Tidak ada urusan dengan sanad ilmu yang konon diklaim oleh kaum Bahlawi. Sehingga apabila ada klaim bahwa kalau sampean tidak percaya sanad dari nasab Bahlawi, maka sanadmu akan putus, itu sama sekali tidak benar. Menurut saya harus menyangkal ucapan beliau Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sanad ulama NU dan warga Nahdliyin sama sekali tidak putus hanya karena batalnya nasab Bahlawi, karena sanad ilmu ulama NU melalui para pendiri ulama NU, tidak melalui sanad ilmu ulama Bahlawi. Itu yang harus saya sampaikan hari ini, Mas Anang, agar diketahui masyarakat banyak. Monggo. Langsung sambungnya langsung. Ini nyambung dari pernyataan Pak Yai Muiz terkait dengan kesanatan ulama Nusantara, wabil khusus yang bermuara di Syekh Mahfud Atul Musi atau Syekh Mahfud Thomas. Jadi di kitabnya itu sudah jelas, kitabnya ada, yaitu kitab Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid, yang menulis yaitu Syekh Syekh Abi Fat Muhammad Yasin bin Isa Al-Fatani Al-Mahdi. Ini sudah tertulis di situ. Walaupun di sini ada dari golongan habaib, golongan habib. Ini tertulis di kitabnya. Ini saya bacakan. Wa minhum al-alamah al-habib al-waraq an-nasib al-syed Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsi al-Mutawaffa sanah 1330. Sami'tu minhu jumlatan mustaksiratam min awaidis sahihil Bukhari wa awakhiri. Ini ya sempat tertulis di sini juga. Tapi yang menjadi catatan untuk ada istilah muktamad, jadi sanad yang bisa dibuat pegangan. Dari yang dicatat di kitab setelahnya ini rata-rata ini bermuara kepada nyambung dari Syekh Mahfud nyambung kepada Syekh Abu Bakar As-Satro. Nah ini menjadi catatan. Jadi berarti kan Syekh Mahfud berguru kepada Habib ya hanya sebagian, dan itu sebagian kecil. Yang banyak niku dari Syekh ulama Makkah, bahkan di dalam kitabnya dari bapaknya sendiri, yaitu Mbah Abdullah bin Abdul Manan dari Thomas, sedone teng Mekah, teng Ma'lam. Terus selain dari nyambung ke atas Syekh Abu Bakar As-Satro, nyambung ke Syekh Amin Al-Madani. Syekh Amin Al-Madani. Ini rata-rata semuanya ke situ.
Nah, di samping saya ini ada musajjar silsilah sanad. Jadi bagaimana sanad itu menyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini saya lihat tadi gitu, belum ada sama sekali dari golongan Ba'lawi. Ini menjadi catatan besar. Jadi ketika ada yang mengklaim bahwa belajarmu orang ngakoni Ba'lawi berarti sangatnya terputus. Terus sangatnya terputus ya. Ya Uripmu tersandung. dan bahkan tadi saya juga membaca dari tarjamahnya. Jadi saya Husain Al-Habsyi tadi kan juga punya kitab sanad. Ya nanti ya lebih lanjut nanti kita bicarakan atau monggo nyambung ya nerian Pak. Ini saya bacakan dari beberapa ulama yang masuk di dalam para murid Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ini ditulis Ikisola Tuhu Bihi, ketersambungan beberapa ulama kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Qala Armi an syuyukhi Syekh Umar bin Hamdan Al-Makhrasi Muhaddisul Haramain. Jadi salah satu muridnya adalah ahli hadis Makkah dan Madinah. Wal Muqri'u dan ahli qiraah Asyihab Ahmad bin Abdillah Al-Mahallati Asyami Thumma Al-Maki. Jadi namanya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abdillah Al-Mahallati Asyami. Kemudian setelah dari sana beliau hijrah ke Makkah. Kemudian berikutnya murid yang cukup terkenal adalah Kiai Al-Mufti Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi Thumma Al-Maki. Ada Syekh Bakir dari Yogyakarta yang kemudian juga menjadi imam Masjidil Haram sehingga tinggal di Makkah. Berikutnya ada Kiai Abdul Muhid bin Yakub Asidoarjo. Kiai Muhid bin Yakub Sidoarjo itu salah satu murid Syekh Mahfud At-Tarmasi. Thumma Al-Maki, kemudian beliau juga hijrah di Makkah dan menjadi imam Masjidil Haram. Kemudian Syekh Muammar bin Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Al-Nasmi, yaitu Kiai Muammar bin Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Lasem. Lasem ini melok Rembang. Berikutnya ada lagi Kiai Maksum bin Ahmad Al-Lasmi. Berikutnya adalah Kiai Maksum. Kiai Maksum itu adalah bapaknya Kiai Ali Maksum, yang kemudian beliau Mbah Ali Maksum nanti di Pondok Al-Munawir Grapak Yogyakarta. Nah, Kiai Maksum ini sempat menggantikan posisi Mbah Kiai Dimyati ketika kevakuman kepemimpinan di Pondok Termas di era itu. Artinya sejarahnya jelas karena beliau juga murid Syekh Mahfud dan murid Syekh Dimyati At-Tarmasi. Kemudian Kiai Abdul Wahab bin Hasbullah Al-Jumbani wa akharin. Selain itu ada Mbah Wahab Hasbullah. Ini kan jelas pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada pertanyaan siapa pendiri Nahdlatul Ulama, yang benar adalah Kiai Wahab Hasbullah bersama Mas Alwi terutama dari Grosmo. Nah, sementara bukan Ba'lawi ya. Mbah Hasyim Asy'ari diangkat menjadi Rois Akbar, bukan ketua, Rois Akbar. Ketuanya adalah Mbah Hasan Kipo, salah satu pelopor Nahdlatul Ulama. Jadi pendirinya
adalah orang-orang muda yang waktu itu berjuang di situ. Kemudian selain itu masih ada lagi beberapa kiai yang mungkin tidak tercatat. Sebenarnya yang sangat populer adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ada lagi Kiai Khalil Bangkalan. Itu semua muridnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Itu yang dari At-Tarmasi atau dari Syekh Mahfud langsung. Sementara yang murid daripada Kiai Dimyati, adiknya Syekh Mahfud, itu juga jelas sekali murid-murid Termas di era Kiai Dimyati itu. Salah satunya adalah Syekh Hamid Pasuruan. Ada lagi Mbah Kiai Mustaqim yang akhirnya mendirikan Pondok Peta di Tulungagung. Kemudian ada lagi Kiai Hambali dari dekat Pekalongan itu Batang, yang akhirnya menjadi pelopor pendiri NU di tempat itu. Kemudian ada lagi Mbah Jazuli, pendiri Pondok Pelosok. Jadi sebenarnya Gus Kausar itu nggak perlu khawatir kalau sanadnya putus karena tidak mengakui Baklawi. Soalnya apa? Mbah Jazuli itu adalah muridnya Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik dan muridnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi jangan khawatir, tidak ada putusnya sanad atau mata rantai keilmuan orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi dan itu masyhur sekali. Selain itu, para pendiri Nahdlatul Ulama juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi sanadnya masih banyak dan lebih jelas, lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti sanad yang dibawakan, yang ditulis dalam kitab Kifayatul Mustafid itu, dijelaskan sanad hadis kitab ABCD dari ulama siapa, nanti kitab fikih ABCD dari ulama siapa, kitab bacaan Al-Quran itu dari imam siapa, itu dijelaskan. Artinya tidak tidak sembrono, ditulis betul dengan sangat teliti. Jadi di dalam kitab Kifayatul Mustafid itu dijelaskan mazhab orang-orang Nahdlatul Ulama dari Syekh Mahfud sampai Imam Syafi'i itu dijelaskan. Mazhab Mustalahul Hadis dijelaskan di situ, ditulis satu persatu. Sanad Bukhari dari Imam Bukhari sampai Syekh Mahfud ditulis semua. Sanad Imam Muslim, Imam Tirmidzi, sanad Sunan An-Nasa'i itu ditulis semua sampai pada penulis kitab tersebut, sampai nun sewu sanad sing jenenge Hizib Nasr ditulis di situ, sampai Abdul Hasan Sadili, sanad talqin ditulis sampai Sayyidina Ali, sampai Rasulullah, sampai dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis semua dengan teliti dan tidak melalui Baklawi. Artinya agama kita itu muttasil, utuh, tanpa ada sanad melalui Baklawi. Itu yang perlu saya tegaskan kembali. Mungkin disambung dulu. Iya, terus habis kita tanggapan dulu. Nah, itu sudah jelas. Secara global, sanad keilmuan pribumi itu sudah jelas. Rasanya memang pribumi pada kala itu sudah sampai ke sana. Dan pada saat itu belum terkenal Yaman, ya enggak ada. pada saat itu belum, Yaman itu belum terkenal. Tidak terkenal sebagai tempat ilmu. Itu yang masyhur itu Mesir, Edi sebagai Babul Ilmi. Ya ada banyak tempat, ada Mesir, ada Baghdad, ada Makkah, ada Madinah, jelas. Kalau ditarik ke atas itu kan Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan itu dalam
buku sejarah itu Mas Soflan itu, saya lihat dekat buku itu tertulis di Mesir sana bahwasanya Mbah Abdul Manan itu termasuk kelompok pertama yang belajar, kelompok mahasiswa pertama dari Indonesia yang belajar di Mesir. Tertulis dalam kitab Miftah Manan itu kan ada, itu seangkatannya Syekh Arsyad Al-Bajai, dan konon katanya beliau Gus Lukman Syekh Abdul Manan itu punya murid yang namanya Mbah Soleh. Di sini tertulis Mbah Soleh Mardudo. Nah, ada cerita dari Gus Lukman, Mbah Soleh Bangkalan itu pernah nyantri dengan Mbah Soleh. Nah, itu sambung lagi. Jadi tidak apa ya, kalau ditarik ke atas itu Nusantara kan tidak begitu banyak, Pak. Jadi pengerucutan daripada sanad di Indonesia Nusantara ini pribumi semuanya. Jadi catatan sejarah jelas terverifikasi. Nah, terkait dengan tadi Gus Nabi menyatakan Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi terlepas dari itu kan bukan klan, yang dibawakan bukan klan. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya di situ bukan klan yang dibawa, tapi individu. Kenyataannya Habib Husain itu sampai sedo, sampai wafatnya itu di Mekah, dan gurunya jelas bukan dari Ba'awi. Ya kan keilmuannya jelas, Pak. Sana keilmuannya yang kita dan Habib Husain itu tidak membawa klannya, tapi salah individu. Mungkin nanti bisa dijelaskan tentang itu daripada mungkin timbul pertanyaan. Nanti banyak dari teman-teman kita sendiri pun permasalahan itu sesuatu ngambangnya ketika itu disebut Al-Habsyi, Al-Atos, Al-Syekhab, dan Al-Mari, Al-Alma dan sebagainya, itu cenderung membawa klannya, bukan ketokohannya, terus ke atasnya lagi ke siapa. Dan saya mencari-cari, saya baca berkali-kali itu kok belum nemu di Tobaqoh Syariah Kubro itu yang mencatut nama Ubaidillah ataupun Wakil Muqaddam, tidak ada. Di situ kan Tobaqohnya ataupun biografinya para ulama-ulama Syafi'iyah si masyhur gitu kan. Itu nyatanya juga tidak ada. Jadi mulai keliru karena itu kan Tobaqoh Syafi'iyah. seharusnya Pakai Muqaddam kan mujtahid sendiri. madhab sendiri ya? Ya iyalah. Oh, iya. Mujtahid kok dia. Mungkin saja seperti itu. Jadi ada yang menyatakan seperti itu juga. Kalau Pak Alawi itu madhab baru di Indonesia juga ada. Jadi kembali lagi masalah persyaratan di Nusantara, artinya di bumi Nusantara menikah secara awam. Buku banyak teman-teman kita yang masih bimbang ketika disebut kata Al-Habib dan suku marganya itu cenderung dipukul rata secara membawa klan. Nah, ini kok mungkin sakit dijelaskan
dari Pak Besok Besari. Jadi kesannya gamblang untuk bahwasanya itu memang diri pribadi yang berguru kepada Mbak Lawi. Datanya di Bayang Musafir ataupun di terjemah kitab Mahfud tidak ada seperti itu. Jadi mungkin perlu saya ulang ya, masalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain itu memang disebut bahwa Syekh Mahfud At-Tarmasi itu ikut mendengarkan, bukan berguru ya, tidak darrosa tapi sami'at, bahasanya sami'at. Jadi tidak darrosa, beda. Jadi mendengar min awailil Bukhari wa awakhirihi. Iya. Jadi ya mendengar beberapa banyak lah dari paparan Habib Husain bin Muhammad bin Husain itu dari beberapa awalan Sahih Bukhari dan akhiran Sahih Bukhari. Jadi memang itu tidak bisa dianggap sebagai sanad muktabar atau muktamad karena tidak seluruhnya. Sementara kepada Sayyid Abu Bakar Syatok dan Syekh Amin Al-Madani, Syekh Mahfud itu mempelajari 4-5 kali kataman. Jadi beda karena mempelajari darrosa dia. Jadi tertib sampai 5 kataman atau 4 kataman kepada Syekh Amin Al-Madani atau kepada Sayyid Abu Bakar Syatok. Sementara kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu hanya mendengar muktasiron min awaili wa awakhirihi, beda, artinya tidak ada rosa. Memang bisa disambungkan sanadnya di situ di awakhiri atau awaili itu, tapi tidak seluruh Sahih Bukhari. Sementara untuk sanad yang tertib Sahih Bukhari jelas dari 2 guru beliau yang sangat populer, yaitu Sayyid Abu Bakar Syatok dan Sayyid Amin Al-Madani. Mungkin itu penegasan saya. Mas Syekh Habib ya, Habib Husain Al-Habsyi. Ini ya agak menarik tadi. Kalian di apa jenis di go ngalor ngidul kan niku. Jadi dari ketersambungan sanad dari Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika jadi ketika ini ada kitab di flashback dulu. Jadi orang Jawa itu bisa apa? Jadi di sini Syekh Mahfud itu benar-benar membuktikan bahwa ya orang Jawa itu bisa. Nah buktinya apa? Nah ini buktinya karangan karya beliau Hasyiah At-Tarmasi. Dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ini Mbah Mahfud ini menghasyiahi syarah dari Al-Alamah Ibnu Hajar. Jadi dari Syekh Ibnu Hajar menghasyiahi syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini mensyarahi syarahnya kitab Muqaddimah Hadramiyah, Muqaddimah Bafadol. Nah, ini Bafadol ini dari mana? Dari Tarim. Jadi kitab sing saka Tarim kuwi tipis disarai Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami malih rada kandel.
disarai Syekh Mahfud At-Tarmasi saya kandel jumlahnya 8 jilid. Ya ini satu jilidnya satu gini. Jadi orang Jawa ini ya Lebih cerdas. lebih cerdas. Dan menjadi catatan lagi bahwa Muqaddimah Hadramiyah ini apakah dari golongan Ba'alawi apa bukan? Nah ini saya bacakan dari tarjamahnya. Jadi yang mengarang Muqaddimah Hadramiyah itu Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Di sini marganya juga disebutkan. Ini panjang ya, saya bacakan ben jelas. Ini halaman 28 di kitab Hasyiah At-Tirmidzi juz awal. Huwa al-faqih al-imam al-alamah al-arif billah sahibul musannifatin nafi'ah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Hajj bin Abdurrahman bin Abdullah bin Yahya bin Al-Qadi Ahmad bin Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Abdul Karim Bafadl Al-Qahtani. Jadi ini jelas Bukan Al-Baqawi. bukan Ba'lawi. Jadi Muqaddimah Hadramiyah ini kitab fikih yang dikarang dengan tegas. Ini ditulis bahwa ini berasal dari Qahtan, bangsa Qahtan. Bukan. Lah ini aneh juga. Di sini punya murid ini malah kowedel kayak marga Husaini. Nah, punya tala mizatihi. Kemudian mana sih? Al-Faqih Alamah Abdullah. Di sini Abdurrahman ya. Ini dia. Punya murid Sayyid Syarif Alamah Al-Hamam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa bin Al-Faqih Abdullah Bal-Faqih Ba'lawi Al-Husaini At-Tarimi Al-Mutawaffa sana. Jadi sana 1917. Jadi saya Bafadl sing punya karya Muqaddimah Hadramiyah yang disarai oleh siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini punya murid namanya Abdurrahman Bafaqih Otenmawon dari bangsa Ba'lawi Husaini Tarimi. Ini Neng orang gak sarah loh. enggak. Ini dari 850 sampai 818. Ini 918. 918. Dan ini sedane tadi orang suwi ya, buatan kaca sidik sedane. Ini Al-Mutawaffa 917. Maksudnya gue. Malah di sedane. Ya ini jadi catatan. Apakah Syarah Muqaddimah Hadramiyah ini dari Ba'lawi? Bukan. Muqaddimah Hadramiyah ini dari Syekh Bafadl bangsane Qahtan. Kawan ngono Pak ya. Orang aku keturunan aja Nabi. Nah, terus disarai lagi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus disarai lagi Hasyiah. Jadi sarah itu namanya Hasyiah 8 jilid oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi Syekh Mahfud niku
Lah wong kitabe gurune Abu Bakar As-Satoni niku Yanatut Thalibin itu hanya 4 jilid. Itu ya separuhnya ini. Ini 8 jilid lebih tebal dari Yanatut Thalibin. Jadi ya orang Jawa bisa apa ya? Bisa. Gitu Pak ya. Jadi perkara ngalim itu bukan apa jenenge ora usah diketok-ketok rasa dadak gaya bela-bela jeneng keturunane Nabi yo iso ae. Wis nambahi. Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi bukan masalah kandele wolung jilid kalau khasyah bagi saya. Khasyah bagi saya adalah melengkapi kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dilengkapi dengan seluruh usul yang ada, dari hadis yang ada, dari ayat yang ada, kemudian dari pendapat 4 imam yang ada dan 4 imam madhab, maksudnya murid-muridnya 4 imam ini. Itu semua sumbernya ditulis oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi. Artinya apa? Orang Jawa itu kalau sudah meneliti, ya betul-betul teliti, dicari sumber aslinya dan tidak dibuat. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara literasi, data dan fakta sejarah, semua ditelusuri. Bukan asal tulis, diverifikasi dalil-dalil yang ada di dalam kitab Minhajul Qadim itu tambah saja. Tadi penjelasan mengenai bahasanya, mengenai apa itu sanad yang terkait dengan Habib dikatakan kitab Habib itu memang seperti secara pribadi itu bukan secara golongan, dan dilihat dari metode atau sistem penerimaan itu memang minum sebagian kecil yang prioritas kan daripada Sayyid Abu Bakar Syator, Sayyid Amin ditambahkan lagi dari keterangan Gus juga sangat jelas mengenai Habib Husain Al-Habsyi itu tadi. Jadi memang betul-betul sangat keilmuan pribumi ini tidak diragukan lagi, tidak kaleng-kaleng. Baik sebelum itu tertulis di relif Borobudur cerdas, sudah berlayar tahun berapa itu, berlayar sampai negeri Firaun sana. Dan tahun 1285 Hijriah kakeknya Syekh Mahfud itu bertemu dengan Syekh Manan, bertemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Khasif Adam Asyambasi, terus di Mesir Ibrahim Al-Bajuri sebagai gurunya, dan banyak sekali. Nah itu kan jelas di Fairul Mustafid kan ketika itu sudah nyampe Ahmad bin Zaini Dahlan ataupun Ibrahim Al-Bajuri kan ke atasnya jelas. Iya. Iya. Betul itu. Nah tuh, maka dari itu untuk kita sebagai generasi muda, jangan sampai tidak tahu lah masalah kesanatan itu nggak boleh kata niki oleh nggak, ya masuk pendakrin ini
Tidak pede. Tidak pede orang ini. Manut mawon. Jadi kita simpulkan sementara ini sudah jelas cetok wela-wela gitu. Sangat keilmuan pribumi mulai khotib Asyambasi, Syekh Arsan, Syekh Abdul Manan, Syekh Abdullah, Syekh Iryadi, Syekh Mahmud, dan menelurkan apa itu ulama-ulama termasuk pendiri-pendiri NU dan tokoh-tokoh NU dan pendiri-pendiri pondok besar. Sebetulnya bagi diaturake masalah kitab sanate termasuk ini ya kayaknya orang apa sih? Mungkin dia sudah saatnya keluar lah itu. Ya Harus dikeluarkan ini. terpaksa harus dikeluarkan ini. Sebetulnya dari ini bisa menengah betul. Terus no. Ada yang Kotarane riak apa enggak ini jadi untuk membangkitkan rasa semangat daripada kaum santri yang kemarin kok didoktrin wah nek Arawi lagi isoko duwemu apa dan lain sebagainya. Jadi inilah sanad keilmuan terutama di kalangan Jawa sudah jelas. Yang kemarin kan juga beredar masalah sanad Quran itu. ya. Kalau menawarkan sudah jelas itu. Mungkin bisa saya tambahkan untuk sanad Ya, Quran. ya nanti diatur di Pak Mus untuk sanad Quran yang kemarin juga dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini dan lain sebagainya. Kalau usulan kau bodoh-bodoh Jawa bisa mesaknya ini di bodoh-bodoh ini. Kita kan butuh jelasnya lah ya. Nah, buatan jelasnya khusus merasa bodoh keterlaluan tenggelam dalam kebodohan malah repot. Jadi monggo Pak Mus jelaskan berarti sanad nambahi sanad Al-Quran. Perlu saya tambahkan ya untuk sanad qiraat terutama. Sanad Quran adalah sanad qiraat. Sanad qiraat itu populer namanya ada qiraat sab'ah. Padahal lebih besar dari itu. Syekh Mahfud itu sudah mempelajari 14 qiraat. Jadi arba'ata asyara qiraatan. 14 cara membaca Al-Quran dengan benar semua 14-nya ini. Dan semuanya bersumber kepada para ahli mukrib yang semuanya tersambung kepada Rasulullah SAW. Para al-huffaz di tanah Jawa ini rata-rata adalah murid dari Syekh Mahfud, baik langsung ataupun tidak langsung. Bisa langsung dan tidak langsung bagaimana? Salah satu contohnya, ada beberapa ulama Al-Quran yang justru ijazahnya itu adalah melalui Mbah Kiai Demyati. Mbah Kiai Demyati bisa dari Syekh Mahfud langsung atau kepada guru yang lainnya, misalkan dari Syekh Al-Madani atau Syekh Abu Bakar Syatok juga. Karena sebenarnya Syekh Mahfud, Syekh Demyati, Syekh Dahlan itu ke Mekah bersama-sama selama 4 tahun. Kemudian 4 tahun itu bapaknya wafat. Setelah itu selang 2 tahun baru ketiga bersaudara ini pulang. Setelah itu baru Syekh Mahfud kembali ke Makkah. Gitu loh. Artinya apa? Sanad qiraah itu 14 cara qiraah itu sudah dikuasai oleh Syekh Mahfud dari ulama-ulama istilahnya mukrib, pembaca Al-Quran yang benar dan membawa sanad qiraah yang benar. Ke-14 imam itu siapa? Nanti mungkin di kesempatan berikutnya bisa saya jelaskan. Ini kita batasi dulu secara global biar semua paham bahwasanya sanad keagamaan baik itu sanad Quran, sanad hadis, sanad fikih,
sanad tasawuf itu semuanya tersambung baik kepada yang mengeluarkan amalan tersebut atau kitab tersebut, dan kemudian urutan ke atasnya sambung utuh kepada Rasulullah dan tidak harus melalui sanad dari Bahlawi. Karena ulama kita belajar di Makkah dan Madinah dan gurunya sangat kecil yang dari Hadrami atau Bahlawi. Ada satu ulama besar yang dianut oleh Syekh Abdul Manan, itu salah satunya adalah Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sayyid Murtado Az-Zabidi itu sebenarnya dia tidak Bahlawi, tapi sekarang didata menjadi Bahlawi. Zabid itu jelas bukan dari Hadramaut, dan dia juga jelas lahirnya di India, besar di Zabid di Yaman, kemudian remaja dan belajar pertama di Baghdad, kemudian di Mesir dan Mekah. Artinya tidak belajar di Hadramaut, tidak belajar di Tarim. Itu bisa saya pastikan. Mungkin itu sekedar pelajaran. Kurang yang darwa. Ya, saya meneruskan dari Pak Muiz. Ini ada klaim-klaim biasa dari muridnya Mbah Mahfud, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama itu Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi peletak dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ya beliau Mbah Hasyim Asy'ari bersama para-para wau termasuk Mbah Wahab itu kan meletakkan fondasi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu Syafi'iyah, Al-Maturidiyah, terus Asy'ariyah, terus Imam Al-Ghazali secara tasawuf, secara thariqah Syekh Junaid Al-Baghdadi itu biadari rangkaian atau silsilah sanad yang jelas ini. Ya dari Syekh Mahfud itu, Dari Syekh Mahfud itu bisa menegaskan. Nah, ini kalau kita melihat di hasyiahnya Mbah Mahfud ini ada tarjamah termasuk dari murid-muridnya Mbah Mahfud itu termasuk Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani Asy-Syafi'i, termasuk yang terkenal Al-Muhaqqiq Syekh Yai Ihsan bin Abdullah bin Muhammad Saleh bin Abdurrahman Al-Jambasini, pengarang kitab Sirajul Thalibin, syarat dari Minhajul Abidin dari Jambas, yang konon laduni, yang ternyata muridnya Syekh Mahfud. ternyata juga muridnya Syekh Mahfud. Terus dari sini ini saya bacakan bahwa ini nanti kalau tidak dibacakan nanti bisa salah paham. Karena ketika menulis Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani ini juga ada apa jenis, ada taklif Habibnya. Ini perlu dibaca ya. Wulida fi Koreati min Pura Jombang. Jadi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang itu dilahirkan di desa, salah satu desa dari kota Jombang di Jawa Syarqiyah, Jawa Timur pada tahun 1282. Hafizul Qur'anul Karim wa akhadal faqih wa nahwu al-fiqh wa akhada. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari itu mengambil pelajaran al-fiqh wa nahwu wa sarfa an Syekh Khalil bin Abdullah Taif al-Bankalani. Jadi
mengambil dari mondok di Bangkalan. Setelah itu summa safara ila Makkah Mukarramah. Setelah itu beliau pergi ke Makkah Mukarramah. Wajah warofiha sita sanawatin. Terus bermukim selama 6 tahun. Tola bali'ani wal ibadah wa biha akhoda anil Imam Muhammad Mahfud At-Tarnasi walazama durusan ini wawa umdatu fi ulama'i Makkah Mukarramahnya. Dan catatan bahwa Syekh Mahfud ketika di Mekah Mbah Hasyim Asy'ari itu mengambil ilmunya mengambil barokah itu ilmunya Mbah Mahfud. Wawa umdatu ini menjadi pegangan beliau. Jadi pegangan dari berbagai macam fan ilmu dari beliau. Nah ini ada koma kamala sana Sayyid Ali bin Ahmad As-Saqaf wa Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi wa ghairuhum. Seperti halnya Sayyid Ali bin Ahmad Saqaf, Sayyid Husain Muhammad Al-Habsyi ya podo-podo mempeng mengkono, podo belajar dengan Syekh Mahfud. Summa ada ila bailati sana 1314. Jadi artinya di sini kesimpulan. Jadi yang menjadi pegangan itu dari apa yang dari Syekh Mahfud. Walaupun di sana itu juga podo enek sing mempeng belajar ini ora terpengaruh dengan mereka ini kan ngono gitu. Jadi lebih apa ya, menjadi pegangan dari Syekh Mahfud. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara data maupun terverifikasi. Nanti saya sepilkan sedikit nanti ya. Nanti apa saya ini? Gue sih tak buka nih. Jadi tadi gambaran wawasan sanad secara keilmuan khususnya Al-Quran dari Pak Mahfud itu menguasai 14 bacaan dan itu masyhur, termasuk saya juga dengar cerita dari beberapa bahwasanya Mbah Maimun Zubair itu sangat mengidolakan yang namanya Syekh Mahfud. Banyak karangannya di sana, bahkan yang berisi cerita-cerita. Ada suatu cerita ulama Mesir ahli Al-Mughri penasaran dengan kehebatan Syekh Mahfud. Karena rumah sana sudah paling hebat di Mesir. Akhirnya ketemulah di Masjidil Haram, terus ketemu Baitul Maqdis, itu langsung dibaca apa itu Al-Quran bil ghaib bainal syai'i rampung di antara maghrib sampai isya rampung. Akhirnya itu yang mengakui itu cerita yang buatan salah dari Gus Bah, yang buatan salah. Jadi memang masyhur seperti itu, masyhur. Bahkan kitabnya Syekh Mahfud Mas'ud Nazar ilmu asar atau ilmu hadis, mustalah hadis,
sampai sekarang konon masih dipakai di Mesir, Mata kuliah. mata kuliah di Mesir sampai sekarang. Dan ini menurut saya adalah pelajaran yang paling sulit urusan tanah ini. sebagai Nah itu tahu diatur itu bukan apa apa dibahas yang akan datang untuk detailnya itu kan detail kan. ya Yang mungkin yang akan datang kita bahas detail berpan misalnya itu. ini saya mau kandung tak print lah. Ini ya ngacak nih ya wah dua wae Untuk detailnya yang akan datang itu di episode yang akan datang kita sambung lagi untuk masalah itu. Nah ini ada pertanyaan dari Mas D. Nah, ini Pak Alawi ini adalah suku Arab dari Yaman atau yang Yaman ke Arab-Araban. Ini kan jawab itu. Baklawi itu spesifik ya, sangat spesifik. Baklawi ini ya komo aslinya singkatan Bani Alawi singkatan ini, atau anak cucu Aba Alawi, makanya disebut Ba'alwi. Nah, Ba'alwi itu merujuk kepada Alwi bin Ubaidillah, bukan kepada Ali karramallahu wajhah, beda. Sekarang mereka menggunakan Robitoh Alawiyah bernisbat kepada Sayyidina Ali. Tapi kalau menurut catatan nasab ternyata tidak ada turunan Sayyidina Ali yang bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah bin Aisyah ar-Rumi bin Muhammad an-Nakib bin Ja'far as-Shadiq bin Ali Umraidi bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Itu tidak ada. Jadi ya Bani Alawi yang jelas adalah Baklawi, anak cucunya Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah ke atas belum bisa terverifikasi. Dan saya kebetulan tidak mengurusi urusan nasab. Kalau yang percaya ya kebangetan, nek ora percaya kira-kira ya wis bener, karena tidak ada data waktu hidupnya Ahmad dan Ubaidillah. Dan setelah itu juga ada data dan tidak tercatat yang namanya Ubaidillah sebagai Ahmad bin Aisyah. Itu saja. anu Pak itu Arab atau Kalau masalah Arab dan tidak, yang namanya orang Yaman itu istilahnya adalah pendatang bukan pendatang, arifah sebenarnya. Mereka bisa dimasukkan di dalam orang Arab kuno, tapi tidak di Arab secara utuh, karena yang namanya yang dijuluki Arab itu adalah Hijaz dan sekitarnya. Ya, Hijaz dan sekitarnya itu adalah Arab. Sementara Yaman itu dan Hijaz itu orang pertama yang meletakkan peradaban besar di situ adalah Nabi Ibrahim. Itu di Hijaz, terutama di Makkah. Nah, siapa orang Yaman ini? Yaman adalah orang-orang Bani Qahtan. Bani Qahtan itu bisa disebut Bani Jurhum, atau kalau bahasa lain Yoktan, anak cucunya Yoktan. Itu berasal dari istilahnya bukan Bani Ibrahim, apalagi Ismail dan Ishak. Artinya peradaban mereka lebih tua daripada Hijaz, tapi bukan bagian dari Hijaz atau Arab secara utuh itu sendiri. Nonton ya pemahaman saya. Jadi ya kalau disebut Arab, iya mereka masih berbahasa Arab. Bahkan sampai di sebelah baratnya Mesir juga kalau dibilang Arab juga Arab, tapi Arab Mesir kan namanya bukan Arab. Egypt adalah Egypt, Al-Qibti
gitu loh. Orang jangankan kok situ, orang Iran saja, orang Irak sekarang juga berbahasa Arab, padahal mereka orang-orang Persia. Orang Jordan juga orang Arab, padahal bukan Jordan itu. Jordan bukan Arab, Jordan adalah Jordan. Itu mestinya dulunya adalah bangsa Asyuria atau Suryania, termasuk orang Palestina. Itu bukan orang Arab, ya bagian dari Khurasan. Tapi memang semua sekarang juga sedang diarabisasi semua. Sekarang mereka mengaku Arab semua karena ada pergeseran peradaban. Islam adalah Arab dan Arab adalah Islam. Itu sebenarnya tidak selalu tepat, tapi faktanya hari ini itu terjadi. Mungkin itu tambah dari saya. Kan itu ada aribah, mustaribah, aribah. Itu sebutan ya, itu sebutan, bisa setiap kitab bisa berbeda sebutannya. Masalahnya memang ada aribah, ada mustaribah, ada aribah, itu sebutan saja. Istilah itu kadang-kadang setiap kitab beda sebutannya. Tapi yang jelas kalau orang Yaman itu adalah mayoritas peradabannya dari Bani Qahtan, Bani Jurhum. Di kemudian hari memang ada kerajaan besar di situ sebelum masa kenabian. Era kenabian, kerajaan itu masih berdiri, kerajaan Kristen di situ. Jadi memang bukan bagian Makkah dan Madinah, jadi tidak terpengaruh secara menonjol sebagai perkembangan peradaban Islam yang cukup tinggi. Justru membesarnya Islam itu setelah dari Arab itu ke daerah Persia, kemudian Khurasan, kemudian ke Mesir. Yaman tidak sangat menonjol peradaban Islam. Itu saya. Mas sudah cukup. Oke. Nah, tambahan sudah Oke. closing. Ini beberapa sobat sini Baklawi. Ya kalau tadi saya kan melihat dari Fathul Qawi, di sini kan ada apa? Mungkin catatan kaki ya tadi, ya benar dari Syekh Husain Al-Habsyi tadi. Saya buka kitabnya Fathul Qawi, kitabnya bahas tentang sanad. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat, ini ada halaman 212, di situ ada judul Al-Musal Sal Bisa Dadil Asof Fi Golibi wa ya arba'una hadisan bisnati wahid yarwi syekhuna alamah an walidi Asyid Muhammad. Jadi ngeten, saya Al-Habsyi ini dalam catatannya itu kan punya riwayat, yang riwayatnya itu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Ashraf dan Sadat. Jadi kabeh rawine niku Sadat, keturunannya Kanjeng Nabi. Ternyata setelah saya lihat di halaman 212 ini bertentangan dengan klaim bahwa beliau itu keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu di sini nggak ada. Saya bacakan panjang ya. Wa ya al-bauna hadisan bisanati wa idan yawi saya punya al-alamah an walidi Sayyid Muhammad an Syekh Hasan Tahir bin Husain bin Tahir. Terus saya lihat sampai Zainal Abidin itu enggak ada namanya. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Nah itu kan bertentangan dengan apa yang dikampanyekan bahwa dia itu termasuk Dzurriyyatul Rasul, Dzurriyyah Ali bin Abi Thalib. Kan bosan delok apa jenenge sanad musalsale arba'in, hadis arba'in darinya yang diriwayatkan itu ada 40, termasuk laisal khobaru kalmu'a al-harbu doa al-muslim deratul muslim, termasuk itu hadis itu tidak Tersembunyi. ada, Tersembunyi atau memang tidak ada? nggak ada namanya Baidillah bin Ahmad bin Isa. Nanti ada di sampulnya. Lah di tarjamahnya itu ada, tarjamah itu sampai 3 yang menerjemahnya, dan itu semuanya Ba'lawi dari Baidillah bin Ahmad bin Isa. Nah ini coro piye ya ngarani, makanya kula maca niki rada mumet ya. Saestu Sanate bertentangan. Mungkin ada ya sanad firqah itu paling ngambilnya kitab Burqah Musyikah dari Syekh Abdurrahman Syekh Abu Bakar As-Sakron. Ya itu, jadi kalau Ba'lawi ya, Jadi kesimpulannya secara kalau dari sanad mata rantai sanad yang di nomor halaman 212, kalau diklaimkan bahwa perawinya itu apa itu sadat semua, gitu, keturunannya Kanjeng Nabi kabeh teng mriki mboten tidak terdata. tidak terdata. Iki enek Ubaidillah bin Ali, Abdullah bin Husain, ada Ubaidillah tapi bukan bin Ahmad bin Isa. Hadis Syiah itu berarti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hadis Rasulullah. Ya, jadi dari sanadnya ini Ya, jelas seperti itu. Sanadnya tidak ada sampai ke Ubaidillah. Intinya seperti itu kan. Tidak bertentangan dengan sanad yang kita terima di Nusantara atau di berhubung ini kok. Mudah-mudahan pesan saja untuk teman-teman yang masih muda, kita di pondok dibekali ilmu wahidiyah, ilmu usul untuk membangun pola pikir untuk lebih konstruktif, gitu kan. Jadi jangan terlalu sebenarnya kusnudon baik. Nah urusan sanad ini tidak bisa kusnudon, artinya ada data verifikasi yang jelas. Jadi kenapa kok kita angkat tema tentang sanad itu memang seperti itu. Pentingnya sanad mata rantai keimanan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Secara global di dalam Rifatul Mustahid itu Pak Mahmud menerima sanad full di fikihnya itu, mulai Pak Mahmud naik ke Abu Bakar Syato sampai Rasulullah SAW itu full, dan tidak ada nama Ubaidillah ataupun satu pun dari Ba'lawi, anak cucu Ubaidillah, tidak ada satu pun, tidak ada, bisa dilihat. Dan harapan kita dengan adanya tema kita angkat masalah persanad ini, pondok-pondok bisa lagi
memberi wawasan kalau pondok kita misalnya seperti itu bersanad kepada ini dan bisa mungkin bahkan mungkin ke depan bisa membukukan meskipun pondok itu masih baru kan bisa dibukukan bahwasanya saya dapat sanad ilmu dari sini dibekali setiap santri dibekali kitab sanad dari pondok masing-masing itu kan lebih bagus. Kalau kita mempunyai sanad yang jelas kan akhirnya orang gampang oleh tetap memiliki sanad itu jelas kok. Nah mau data malu-maluan apalagi soal wirid, apalagi soal tarekoh dan lain sebagainya. Mungkin yang akan datang kita bahas masalah tarekoh yang ada. Mungkin ada teman-teman yang bersedia membuka diri terus bersama-sama membongkar masalah sanad wirid atau sanad tarekoh karena itu masalah fatal ketika wirid itu kok pada jalan ya kalau alam urusannya tidak siap bonus sangat target. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu dan insya Allah lagi untuk ke depan kita kaji lagi yang lebih detail untuk masalah persanatan dan semoga saja apa yang kita kaji malam ini memberikan sebuah nuansa baru, motivasi baru, spirit baru dengan adanya argumen-argumen ataupun dalil-dalil yang terverifikasi dan mudah-mudahan yang jelas kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan saking Nabi Muhammad SAW dan itu saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.